Alhamdulillah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Bagaimana kabarnya Ibu Bapak dan teman-teman sekalian? Alhamdulillah. Alhamdulillah, khairin Ustaz. Wa kaifa halu? Alhamdulillah di Alhamdulillah. Sebelumnya saya mohon maaf karena kemarin belum bisa hadir sesuai jadwal karena kemarin masih belum fit. Saya habis perpindahan dari negara dengan cuaca tropis lalu ke negara yang ada musim dingin. Jadi mungkin fisiknya sedikit kaget, jadi harus adaptasi. Makanya kita tunda di pagi hari ini. Dan hari ini insya Allah kita akan masih melanjutkan serial pembahasan Mukhtasarul Imla yang ditulis oleh Dr. Umar Ibn Bashir Ahmad Siddiqi Hafizahullah wa ra'ah. Dan apa tema kita kali ini, Ibu Bapak? Pembahasan apa yang akan kita bahas? Kitabatul Hamzah al-Mutatarifah. Iya, Kitabatul Hamzatil Mutatarrifah. Ada yang sudah terbayang tidak kira-kira apa yang akan kita bahas pada kali ini? Apa yang dimaksud dengan Al-Hamzatul Mutatarrifah? Hamzah yang ada di akhir kata. Ya, jadi hari ini insya Allah kita akan baca bareng-bareng bagaimana penulisan Hamzah yang berada di ujung. Ya, karena ada kata torof. Torof itu artinya ujung, tepi. Ya, itu torof. Maksudnya di akhir kata. Sebelumnya, Alhamdulillah, beberapa pelajaran di buku ini sudah kita selesaikan. Yang pertama, penulisan alif, kitabatul alif, yang mana merupakan ukhtul Hamzah, ya, salah satu saudarinya Hamzah yang sering sekali dijadikan pembahasan bersama dengan Hamzah. Kemudian juga sudah kita bahas Hamzah, al-Hamzatul Ibtidaiyah, Hamzah yang di awal kata. Dan kali ini kita masuk di pembahasan al-Hamzatul Mutatarrifah. Mungkin ada pertanyaan, kenapa kok tidak kita bahas al-Hamzatul Mutawassithah? Artinya kita lewati. Sekarang kita masuk dulu al-Hamzatul Mutatarrifah. Jadi sebenarnya ilmu imla ini, pelajaran-pelajarannya itu fleksibel Ibu Bapak. Artinya memungkinkan kita untuk membahas yang ini duluan, yang lainnya belakangan, atau sebaliknya, sesuai kebutuhan. Beda mungkin dengan ilmu-ilmu yang lainnya, misalkan seperti ilmu nahu, ya. Itu tidak mungkin kita membahas apa itu fa'il sebelum membahas fi'il. Ya, tidak bisa. Tidak bisa kita membahas maf'ulun bih sebelum membahas apa itu fa'il dan apa itu fi'il. Artinya, tahapan dan jenjang itu harus dilalui dengan urut. Lain halnya dengan pelajaran al-imla ini. Jadi memungkinkan kita untuk membahas pembelajarannya tidak melalui urutan yang ada. Dan itu juga kita temukan di beberapa buku, ya. Itu bahkan ada yang membahas Hamzah yang di akhir terlebih dahulu, baru mengakhirkan pembahasan Hamzah yang di tengah kata. Dengan di antara tujuannya ya, sederhananya, at-taisir, kemudahan. Karena kalau bisa dibilang, dari tiga kemungkinan yang ada, baik al-hamzatul ibtidaiyah, hamzah yang di awal kata, lalu yang kedua al-hamzatul mutawassithah, hamzah yang di tengah kata, maupun al-hamzatul mutatarrifah, hamzah yang di akhir kata. Dari ketiga ini, Ibu Bapak sekalian, yang paling simpel pembahasannya itu dua. Al-hamzatul ibtidaiyah, hamzah di awal kata, dan al-hamzatul mutatarrifah, hamzah yang di akhir kata.
Adapun al-hamzatul mutawassithah, hamzah yang di tengah-tengah kata, dia tidak sesimpel pembahasan keduanya. Sehingga di beberapa buku itu diakhirkan. Di antara bukunya yang menggunakan konsep begitu adalah buku yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah yang berjudul Qawaidu fil Imla. Nah, beliau rahimahullah konsep penyusunannya seperti itu. Mengakhirkan pembahasan al-hamzatu al-mutawassithah dengan pertimbangan tadi kita sebutkan. Ya. Baik. Meskipun demikian, ibu bapak nggak usah khawatir. Karena secara simbol, secara aspek penulisan, antara al-hamzatul mutatarrifah dan al-hamzatul mutawassithah itu ada kemiripan. Ya. Nah, ini yang akan kita bahas secara bertahap karena hari ini kita bahas al-hamzatul mutawassithah, afwan, al-hamzatul mutatarrifah. Maka kita akan jelaskan terlebih dahulu. Nanti mudah-mudahan di bulan depan ya, insya Allah di Februari, bisa kita bahas al-hamzatu al-mutawassithah. Dan kalau bahas hamzah yang tengah kata, tidak bisa sekali pertemuan. Minimal 2 kali pertemuan. Ya, baik. Secara sederhana, hamzah yang di akhir kata, dia punya 3 kemungkinan penulisan. Ini yang pertama. Baik, berarti hamzah yang pertama ditulis di atas apa Ibu Bapak? Alif. Alif. Ini yang kedua. Di atas apa dia ditulis? Wow. Wow. Kemudian yang ketiga, di atas apa dia ditulis? Iya atau Nabro. alif. Ya. Dan yang terakhir, dia tidak punya pasangan sama sekali. Ini kemungkinan yang ada. Dan 4 model penulisan seperti ini, itu tidak hanya di penulisan hamzah di akhir kata, tapi nanti hamzah di tengah-tengah kata juga punya 4 kemungkinan. Dia bisa tuktabu ala alif, bisa tulis di atas alif, au ala ya, ditulis di atas ya, atau istilahnya nabrah atau kursi, ya, atau ala waw, tulis di atas alif, atau ala satar, ditulis sendirian tanpa ada teman siapapun, baik alif, waw ataupun ya. Itu sama. Nah, cuma yang membedakan kaidahnya, ya. Jadi secara simbol punya kemungkinan yang sama, punya 4 macam. Tapi yang membedakan di antara keduanya adalah cara penulisannya. Baik. Ada yang mau coba membaca Ibu Bapak teksnya? Kalau ada saya persilakan. Silakan Saudari Miza Marta. Iki koncone sapa nek iki ilang diklik ning kene. Silakan. Bismillah. Al-hamzatu fi akhiril kalimah. Tuktabul hamzatu allati ta'ti fi akhiril kalimati alal harfil allazi yanasibu harakata al-huruf allazi qablaha. Baik, cukup. Syukran barakallahu fiik. Wafik barakallah. Nah, di sini terangkan al-hamzatu fi akhiril kalimah. Jadi beliau hafizahullah itu dalam menggunakan istilah seperti yang teman-teman sudah ketahui ya, yang sudah ikut daurah dari awal, menggunakan istilah di mana dia berada. Nah, istilah ini al-hamzatu fi akhiril kalimah itu bisa disingkat dengan istilah al-hamzatul mutatarrifah. Jadi memang di judul kegiatan kita pada hari ini itu tidak tertulis langsung di buku. Ya. Ini al-hamzatu al-mutatarrifah.
hamzah yang di ujung maksudnya di akhiril kalimah. Kadang disebut fi akhiril kalimah atau fi tarafil kalimah atau fi nihayat al-kalimah, fi nihayati al-kalimah. Lalu beliau hafizahullah menjelaskan, tuktabul hamzatu allati ta'ti fi akhiril kalimati ala al-harfi alladhi yunasibu harakat al-harfi alladhi qablaha. Nah, beliau menjelaskan kaidahnya. Di sini beliau sampaikan, kaidah penulisannya qaidatu al-kitabah. Jadi ketika ibu bapak menemukan hamzah itu di akhir kata, maka kaidahnya seperti ini. Hamzah ditulis sesuai dengan harakat huruf sebelumnya. Baik. Sekarang gimana? Simpelnya seperti ini. Kalau sebelum hamzah, ingat ya, ini saya kasih ringkasan sedikit sebelum kita baca. Jadi ini posisi si al-hamzah. Setelah garis hijau ini si al-hamzah. Nah, kita mau menjelaskan bagaimana hamzah itu nanti ditulis. Jadi yang pertama, kalau sebelum hamzah itu fathah harakatnya, artinya huruf sebelum hamzah itu harakatnya fathah, maka hamzah ditulis di atas alif. Kalau harakat huruf sebelum hamzah itu adalah dhammah, maka hamzah ditulis di atas waw. Kalau harakat huruf sebelum hamzah itu kasrah, maka hamzah tulis di atas ya. Dan kalau huruf sebelum hamzah itu sukun, maka hamzah ditulis sendirian tanpa pasangan apapun, tanpa bantuan huruf apapun. Jadi ini sederhananya demikian. Selesai poin pembahasannya. Jadi penulisan hamzah di akhir kata itu yang menjadi sorot utamanya, fokus utamanya, jadi sorot kameranya itu ke huruf sebelum hamzah. Bukan hamzahnya sendiri. Ya, ini yang unik. Ini yang unik. Jadi yang dilihat itu harokat sebelum hamzah. Barulah si hamzah itu menyesuaikan. Ya, baik. Sekarang kita lihat contohnya. Kita lihat contohnya. Ada yang mau baca? Ibu bapak? Mungkin ada yang mau coba baca? Kalau ada, saya persilakan. Tabelnya. Kalau ada yang mau coba. Bacanya bebas. Tidak mesti harus benar. Ada yang mau baca nomor 1? Saudari Regina Febria, silakan. Wahid, nomor 1 silakan dibaca. Nah, Ustaz. Qara'a Muhammadunil kitabah. Baik. Nah, sekarang tabelnya seperti biasa. Ada ar-raqam, ini angka. Kemudian al-kalimatul mahmuzah, maksudnya kata yang di dalamnya ada hamzah. Istilah mahmuz ya. Al-kalimatul mahmuzah itu artinya kata yang di dalamnya ada hamzah. Kemudian
harakatul harfil ladzi qablal hamzah. Harakat huruf yang ada sebelum hamzah. Kemudian al-harful ladzi kutibat alaihil hamzah. Huruf yang jadi pasangannya hamzah. Kalimat pertama, qara'a Muhammadunil kitab. Muhammad sudah membaca buku. Yang menjadi poin pembahasan adalah kata qara'a. Lihat, yang pertama kali harus dilihat adalah di mana letaknya hamzah. Aina taqa'ul hamzah. Aina ta'til hamzah. Dia harus tahu, Ibu Bapak. Oh, begitu ketemu, oh ini hamzah di akhir. Berarti al-hamzatul mutatarrifah. Kalau sudah tahu di mana posisinya hamzah, barulah kita bisa melihat apa hukum yang berlaku. Jadi sebelum menentukan kaidahnya, Ibu Bapak harus tentukan di mana hamzah itu berada. Di awalkah, atau di tengah, atau di akhir. Lalu masukkan hukum sesuai letak hamzah itu berada. Dan di sini kata qara'a ada di akhir, ya sesuai pembahasan qara'a. Nah, poin berikutnya, apa harokat huruf sebelum hamzah? Nah, pertanyaan saya sekarang ke semuanya. Apa huruf sebelum hamzah, Ibu Bapak? Apa Ro. hurufnya? Ro. Ya, Ro. huruf ra. Nah, dan harakatnya adalah fathah. Fathah. Sehingga kalau begitu apa? Kutibatil hamzatu ala alif. Maka hamzah ditulis di atas alif. Itu. Jadi kalau misalkan ibu bapak menemukan tulisannya begini. Begini. Mungkin nggak dia dibaca qaraah, ibu bapak sekalian? Mungkin apa tidak? Tidak. Tidak. Tidak mungkin. Ya. Jadi, ketika ibu bapak belajar imla itu juga membantu dalam penentuan bacaan suatu kata. Jadi masalah hamzah itu ditulis di atas alif, waw, dan ya itu bukan permasalahan yang sederhana. Dia berdampak pada cara baca kata, dalam ilmu sorfnya, maupun dalam kedudukan katanya, alias ilmu nahwu. Ya, nanti kita kembali ke contoh yang ini. Baik. Ifnan, ada yang mau baca nomor 3? Afwan, nomor 2 ada yang mau baca? Ibu Bapak? Kalau ada yang mau angkat tangan, nanti saya persilakan. Baik, kalau belum ada, saya baca. Isnan, anta mru'un karim. Anta mru'un karim. Anda adalah pribadi atau sosok atau orang yang dermawan. Karim. Bisa dermawan atau bisa mulia. Karim. Nah, yang menjadi fokus pembahasan adalah kata imru'un. Imru. Nah, sekarang huruf apa yang terletak sebelum hamzah, Ibu Bapak sekalian? Ro. Huruf Ra. ra. Dan harakatnya adalah Dhammah. dhammah. Nah, ketika dia berharakat dhammah, maka kutibatil hamzatu ala waw. Hamzah ditulis di atas huruf waw. Langsung dia seperti itu. Ini poin yang nomor kedua. Baik. Salasah, nomor 3. Fil bahri la'ali'u kathira. Fil bahri la'ali'u kathira. Al-bahr. Ada yang tahu arti al-bahr, Ibu Bapak? Laut. Laut. Laut.
Ya. La'ali ini mufrad atau jama' bagi yang tahu. La'ali. Apa? Jamak Ustadz, karena ada kasirah di situ. Jama'. Baik. Dia bentuk jama'. Apa mufradnya? Siapa yang tahu? Ada yang tahu mufrad dari kata dari kata la'ali? Oh, lu ya Ustadz. Ya Ustadz. Mutiara. Ya, lu. Kalau ibu bapak dengar kata lu, ya, dia punya teman pasangan namanya Marjan. Pernah nggak dengar nama Marjan? Pernah, Surat Ya, Ustaz. Al-Quran. lu Biasanya awal. kalau dengar Marjan, apa yang terbayang ibu bapak? Sirup. Bukan. Sirup. Berarti Mutiara. tandanya bulan Ramadan sudah semakin dekat ya. Iya. Biasanya kalau ada Marjan. Jadi Marjan itu bahasa Arab ibu bapak. Jadi nanti setiap mau minum sirup itu ingat terus itu Marjan temannya si lu. Apa artinya? Permata. Ya, makanya ada buku Al-Lu'lu'u wal Marjan. Mutiara Ya, dan permata. Al-Lu'lu'u wal Marjan. Dia satu apa batu ini ya, batu mulia, batu berharga, artinya permata atau mutiara. Nah, lu'lu itu jamaknya la'ali. La'ali. Dan sebagian buku menggunakan nama ini. Ada sebuah buku tajwid menggunakan nama la'ali. Cuma saya lupa judulnya. Tapi pakai istilah la'ali. Nah, la'ali itu dari kata lu'lu. Jadi di dalam lautan ada banyak mutiara. La'ali. Nah, sekarang lihat huruf sebelum hamzah, apa hurufnya Ibu Bapak sekalian? Lam. Lam. Huruf lam. Dan harokannya apa dia? Kasrah. 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 Ya, kasrah. Maka kutibatil hamzatu ala ya. Maka Iya. hamzah ditulis di atas ya. Atau apa istilah lainnya? Dia bisa disebut ya atau nabrah. Atau Kursi. kursi. Nanti bebas ya, di beberapa buku pakai istilah nabrah, di beberapa buku pakai kursi, beberapa buku yang lain pakai ya. Intinya sama. Ya, baik. Sampai sini dulu. Sebelum kita lanjutkan ke yang bawah. Ada yang mau ditanyakan Ibu Bapak sekalian? Baik. Sekarang sebelum kita ke bawah, kita kembali ke ini. Kata ini. Yang di kotak. Kira-kira gimana baca kata ini Ibu Bapak sekalian? Kuria. Korea. Ada yang punya model bacaan lain nggak? Koriun. Qoro'un. Ada selain Korea? Kari. Mungkin nggak ada bacaan lain selain apa? Korea. Jawabannya nggak ada. Dia cuma punya satu model bacaan saja dari segi ilmu imla. Pertanyaannya sekarang, mengapa ibu bapak bisa membaca kata itu dengan Korea? Kok bukan Koroa? Apa alasannya? Karena hamzah di atas Ada nambah. Iya. Ini ya, Mumtaz. Hanya melihat apa? Kondisi penulisan si
si Hamzah. Hamzah. Ya, jadi dengan melihat kondisi penulisan Hamzah itu langsung ketahuan. Oh, ini Hamzahnya apa? Sebelumnya pasti kasrah dan dibacanya Quri'a. Pertanyaan lanjutannya sekaligus penutup. Apa bedanya qara'a dan quri'a? Surya fil madi majhul. Majhul. Pasif. Ya, kalau qara'a dia fi'lun mabniun lil ma'lum. Sedangkan quri'a dia fi'lun mabniun lil majhul. Jadi lihat Ibu Bapak sekalian, salah satu dampak bedanya penulisan Hamzah itu bisa mengarah kemana-mana. Katanya bisa berubah secara ilmu sarf dari qara'a quri'a berdasarkan ilmu nahwu yang tadinya ada fa'il menjadi punya naibu fa'il. Makanya hal-hal yang seperti ini itu perlu diperhatikan dengan baik. Ya, hanya sekedar mau apa penulisan hamzah yang di akhir kata. Baik. Sekarang kita lanjutkan ke poin yang terakhir. Ada yang mau baca tulisan setelah tabelnya, Ibu Bapak? Kalau ada, silakan angkat tangannya, nanti kita persilakan. Coba Ustadz. Ya, silakan. Ya. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, amma in kana al-harfu alladhi qabla al-hamzati sakinan, fa innaha tuktabu ala satri. Misalu, alhamdulillahi mil'us samawati wal ardi, dhaw'u syamsi sati'un. Baik, barakallahu fiik. Lalu beliau menjelaskan, amma in kana al-harfu alladhi qabla al-hamzati sakinan fa innaha tuktabu 'ala as-satr. Apabila huruf sebelum hamzah itu sakinan, apa maksud sakinan di sini Bapak sekalian? Sukun. Sukun. Ada yang tahu lawannya apa? Harakat. Apa lawannya sakin? Harokat. Harakat. Ada yang tahu istilah lain? Syakir. Apa istilah yang lain? Ada yang tahu? Mutaharik. Mutaharrik. Sahih. Jadi ini ada istilah sakin. Sakin. Ingat sakin, ya, itu artinya sukun. Lawannya mutaharrik. Lawannya mutaharrik. Jadi ibu bapak sudah harus mulai membiasakan istilah ini. Nah, berarti yang masuk kategori mutaharrik itu poin yang mana ibu bapak? 1, Dari 2, 3. halaman ini. 1, 2, 3. Mumtaz. Sahih. Maka di sini ya kondisinya al-harf alladhi qabla al-hamzah mutaharrik. Nah, ini poinnya. Ya, mutaharrik. Dan mutaharrik bisa macam-macam. Dia bisa apa? Yang pertama maftuh. Apa maksudnya maftuh ibu bapak? Ada yang tahu maksudnya apa? Fathah. Iya, fathah. Mungkin nggak artinya terbuka di pembahasan ini.
Tidak. Enggak. Ya, jadi maftuh itu nggak mesti artinya terbuka, Ibu Bapak. Harus tahu di mana dia diletakkan. Jadi kata itu kadang punya lebih dari satu makna. Makanya jangan menghafal kata satuan. Artinya Ibu Bapak kalau menghafalkan mufradat, hafalkan setelah tahu bentuk kalimat utuhnya seperti apa. Nanti biar tahu. Ya, kadang kalau enggak, kadang-kadang memungkinkan tercampur dengan makna yang lain. Dan itu mungkin kurang disadari. Kecuali mau menghafalkan satuan gitu, tapi tetap memberikan ruang kemungkinan ada makna lain dari kata tersebut. Ini maftuh. Yang kedua bisa apa? Maksur. Maksurah. Apa arti maksur? Maksudnya Kasroh. kasrah. Bukan rusak ya, bukan patah. Ya maksur. Dan yang terakhir apa? Madmumah. Madmum. Bukan yang dikumpulkan, tapi dia berharokat dhamma. Jadi ini maksud mutaharik itu demikian. Baik, sebelum kita lanjutkan, kita sambil meroja kembali pelajaran yang lain. Kapan ibu bapak menemukan istilah mutaharik dan sakin? Ketika belajar apa dalam bahasa Arab? Pas belajar apa? Tak, Tajwid. fa'il tak fa'il. Belajar tajwid. Tajwid, iya tajwid pasti ada. Pasti. Kalau tajwid di bab apa biasanya? Pembahasan apa? Biasanya di pembahasan mad. Betul nggak? Yang belajar tajwid. Iya, iya Ustaz. Ya, di aqsamu al-mad. Pasti ketemu itu. Mutaharik sakin. Nah, makanya kalau ibu bapak belajar tajwid, punya dasar bahasa Arab, itu Masya Allah. Sangat membantu sekali. Karena hakikatnya mereka saling melengkapi. Makanya para ahli qiraat atau ahli tajwid, itu biasanya ahli dalam bahasa Arab. Nah, itu di tajwid. Kalau di ilmu bahasa Arab, di mana biasanya Bapak menemukan istilah sakin dan mutaharrik? Fi'il madhi tak fa'il. Di ilmu nahwu, pada pembahasan apa? Biasanya fi'il madhin. Ini sering sekali ketemu istilah sakin dan mutaharrik. Nah, ada istilah namanya ta'ut ta'nitsis sakinah. Di lain sisi ada namanya ta'ul fa'ilil mutaharrikah. Pernah mendengar dua istilah ini, Ibu Bapak sekalian? Iya, Ustaz. Iya. Dari kata as-sakinah dan al-mutaharrika itu udah ketahuan tuh. Kondisi apa? Katanya ini saya tulis supaya ada gambaran. Nggak apa-apa ini berhubung ada hubungannya. Saya tuliskan. Nanti kembali lagi ke buku. Yang pertama ta'ul fa'ilil mutaharrika. Yang kedua ta'ut ta'nif as-sakinah. Nah, yang jadi fokus pembahasan kita di sini. Nah, kalau disebut ta'ul fa'il mutaharrika, maka tak bisa punya berapa kemungkinan dia di sini? Ada berapa kemungkinan berarti? Tiga. Tiga. Dhamma, Fathah, fathah, dhamma, kasrah. kasrah. Karena istilahnya mutaharrika.
Tapi kalau ibu bapak katakan begini, ta'ul fa'ilil maksurah. Berapa kemungkinan yang ada? Satu, kasroh. Satu saja, yaitu kasrah. Jadi ibu bapak lihat ya, pentingnya kita memahami istilah itu dengan baik. Ya makanya salah satu, dan saya nggak pernah bosan nih ulang-ulang begini. Salah satu faedah penting kalau ibu bapak belajar bahasa Arab, menggunakan bahasa Arab langsung, itu belajar istilah-istilah seperti ini. Ya, langsung belajar. Oh, ini maksudnya begini ya istilah ini. Itu salah satu manfaatnya. Nah, sekarang kalau as-sakinah, berapa kemungkinan yang bisa kita lihat untuk taknya? Satu. Hanya satu saja. Tuh. Hanya sukun saja. Jadi itu yang bedakan istilah mutaharik sama sakin. Nanti ibu bapak akan sering ketemu nih kalau kita belajar bahasa Arab tuh sakin mutaharik, sakin mutaharik. Dan salah satunya yang suka jadi momok itu ini nih, dua ini. Sering kebolak-balik Ustaz. Sebenarnya gampang caranya, bedakannya gampang. Kalau mutaharikah, pasti dia berharokat. Ta, ti, tu, pasti bisa dibaca. Jadi kalau misalkan saya katakan begini, Dhahab tu. Berarti taknya apa tuh? Mutaharrika atau sakinah? Mutaharikah. Taharika. Mutaharrika. Dhahabti. Mutaharikah. Taharika. Mutaharrika. Dhahabat. Sakinah. 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 Ingat saya panjang ya, sakinah. Kadang-kadang saya suka dengar sakinah. Kalau sakinah itu yang di pernikahan itu. Sakinah, mawaddah, warahmah. Itu sakinah. Kalau yang lain kita baca itu sakinah. Sinnya yang panjang. Kafnya pendek. Baik. Sekarang kalau dhahaba, apa dia? Taharika atau sakinah? Enggak ada taknya. Siapa yang tahu? Iya, Mutaharik. nggak ada ya. Tidak mutaharika, tidak sakinah karena taknya nggak ada. Kita lagi bicarakan si taknya. Ya, jadi ini dari segi harokat dia sudah beda. Beda yang kedua, ya kalau sama-sama tak, misalnya ibu bapak udah tahu, dia sama-sama tak. Beda yang kedua, yang satu al-fa'i, yang satu apa? Ta'nif. Nah, ketika disebut ta'ul fa'il, ya, ini pasti mutaharrikah ibu bapak, pasti. Dipegang baik-baik kaidahnya nih. Ya, kalau ibu bapak menemukan istilah ta'ul fa'il pasti mutaharrikah, nggak mungkin yang lain. Itu secara asal. Ya. Nah, kalau ta'ul ta'nif pasti juga sakinah. Nah, ta'ul fa'il dia fungsinya sebagai fa'il atau sebagai naib. Fa'ilnya di dua fungsi. Fungsi yang pertama, dia bisa sebagai fa'il. Atau yang kedua sebagai apa? Naib fa'il. Tapi meskipun disebut naibu fa'il, namanya tetap ta'ul fa'il. Nggak berubah. Ya, nggak berubah. Nah, kalau ta'ul ta'nif itu fungsinya menunjukkan bahwasanya di situ pelakunya dia mu'annas. Mu'annas, baik dhamir hiya ataupun dhamir huma untuk mu'annas. Ya, dan perbedaan terakhir ta'ul fa'il mutaharrikah dia isim fi'il atau harf ibu bapak. Ada yang tahu nggak? Ta'ul fa'il mutaharrikah dia isim fi'il atau harf. Isim. Kenapa isim? Karena fa'il pelaku. Apakah setiap fa'il pasti isim?
Oh, Apakah setiap fa'il pasti isim? iya. Iya, pasti isim, betul. Cuma yang lebih pas, kenapa dia isim? Karena dia adalah dhamir. Oh, iya. Karena kaidahnya setiap dhamir pasti apa? Isim. Isim. Ini berhubung ibu bapak tahu ada istilah fa'il, maka langsung pas tuh jawabannya benar. Tapi kalau bukan fa'il, kemungkinan bisa keliru. Nah, yang paling memudahkan adalah setiap dhamir pasti isim. Dan di sini dhamirnya adalah dhamirun barizun muttasil. Ya, nanti silakan mengulang kembali di pelajaran nahwu. Saya cuma membantu murojaah sedikit berkaitan dengan istilah ini. Nah, sekarang kalau ta'u ta'nits sakinah, dia isim fi'il atau harf? Harf. Harf. Oh, ya, dia harf. Dan konsekuensinya dalam ilmu nahwu besar ketika disebut kategori isim dan disebut kategori harf. Ada yang tahu Ibu Bapak konsekuensinya apa? Dari segi i'rab. Ingat ya, namanya harf la mahalla lahu minal i'rab. Dia nggak punya jabatan kata. Itu harf, maka semua harf mabni. Dan ada istilahnya la mahalla lahu minal i'rab. Tapi kalau isim lahu mahallun minal i'rab. Dia punya i'rab. Makanya ada fi mahalli. Oh, ada istilah seperti itu. Ya. Jadi Bapak perhatikan. Taknya sama persis. Sama-sama huruf tak. Tapi kondisi taknya berbeda. Berbeda pula jenisnya. Berbeda pula konsekuensinya. Jadi sebegitu detail dan presisi sekali bahasa Arabnya cuma satu huruf loh. Tak aja. Lagi bahas dalam kajian ilmu nahwu. Dan ini akan kepakai juga kalau Ibu Bapak belajar tajwid. Nanti biasanya ada pembahasan-pembahasan berkaitan dengan hal ini. Ya. Baik, kembali ke buku. Amma in kana al-harfu alladhi qabla al-hamzati sakinan. Kalau huruf sebelum hamzah itu sakin, sukun, fa innaha tuktabu 'ala satar. Maka hamzah ditulis 'ala satar, di atas baris. Kadang disebut dengan 'ala satar atau istilah lain. Ada yang tahu istilah lain Ibu Bapak? Muf, mufradah atau munfaridah. Nah ini. Jadi, kalau hamzahnya sendirian, tidak ada huruf yang lain, tidak ada pasangannya, istilahnya itu. Al-hamzatu ala satr, atau al-hamzatul mufradah, atau al-hamzatul munfaridah. Intinya sama, sendirian. Mufrad, sendirian. Munfarid, sendirian. Ya, intinya sama. Maka contohnya, Alhamdulillahi mil'us samawati wal ard. Mil'us samawati wal ard. Kemudian, Dhau'u syamsi sati'a. Cahaya matahari itu sati'a. Berkilauan. Terlihat jelas. Itu sati'a. Jadi lihat kata mil dan dhau sebelumnya sukun. Maka hamzah itu ditulis sendirian. Ya. Dengan demikian, selesailah pembahasan al-hamzatu al-mutatarrifah. Ada yang mau ditanyakan Ibu Bapak sekalian? Silakan. Afwan Ustaz, izin bertanya. Mhm. Alhamdulillah, ketika kita belajar ilmu tajwid di surah Al-Hujurat ayat 11 itu ada kata bi'salismu. Gimana itu Ustaz kaitannya dengan imla? Baik, bi'sa. Ibu lihat dulu, bi'sa hamzahnya di mana? Awal, tengah, atau akhir? Bi'sa.
Saya tulis deh, saya tulis. Bisa. Di manakah hamzah? Awal, Di tengah, tengah. atau akhir kata? Di tengah. Berarti kalau di Ya, tengah, berlaku nggak hukum penulisan hamzah di akhir kata? tidak. Tidak. Kenapa? Ia bukan ranahnya dia. Ya. Ibaratnya kalau mau ngurus urusan, maaf ini urusannya kelurahan. Ya silakan ke kelurahan. Ini urusannya di kecamatan. Nah, silakan ke kecamatan. Ini sama. Ketika hamzahnya bukan di akhir kata, maka tidak bisa menggunakan kaidah penulisan hamzah di akhir kata. Begitu pula sebaliknya. Ya, baik. Ada lagi yang mau bertanya? Afwan Ustaz Izin mau bertanya, Ustaz. bertanya. Eh, Silakan, iya, Ibu siapa nih? Ibu Tuti, silakan. iya. Jazakallah Ustaz. Ustaz mau bertanya tentang isim maf'ul mahduun. Itu kan dia munfaridah ya Ustaz ya. Nah, Mm-mm, ketika dia berubah menjadi mahdu aini, itu apakah dia mm-mm. berlaku hukum di akhir kalimat atau di awal, di tengah ya Ustaz? Di situ ada khilaf pendapat, perbedaan pendapat. Ada yang bilang ikut tetap di akhir kata, ada yang bilang dia di tengah kata. Cuma kalau saya lebih condong ke ikut di tengah kata. Alasannya simple, ya karena kalau kita lihat kan sudah nggak di akhir lagi, maka berlakulah hukum penulisan hamzah yang berada di tengah kata. Itu yang biasanya saya pakai, Bu. Baik Ustaz, berarti dia bisa tetap terbang, tetap bersendirian atau di atas alif gitu ya Ustaz? Mm-mm. Cuma nanti menyesuaikan aja ibu belajarnya gimana, di Oh programnya iya, gimana, di gurunya gimana, ikutin itu yang paling penting. Ya, baik mohon maaf Ustaz. takutnya ada misalkan ada banyak peluang, tapi kalau gurunya maunya A, ya ikuti aja A. Nanti kalau nggak ibu nanti disalahkan. Kecuali Iya kalau Ustaz. membebaskan, misalkan silakan pilih ini, pilih itu boleh. Nah, itu lain cerita. Ya, karena saya penting nih Bapak ya, lihat di mana ibu Bapak belajar, ikuti arahannya. Ya, kalau emang harusnya seperti itu, ya udah ikutin. Yang penting ibu Bapak tahu, oh ternyata ada kemungkinan ini dan ini. Gitu. Karena sama nanti tulisan di Hamzah yang lain juga ada peluang A, peluang B itu bisa terjadi. Ya, kalau saya bebas selama itu ada dan ada argumentasinya, ya kita terima. Jadi seperti itu. Ada lagi yang lain? Izin bertanya, Ustaz. Silakan, Bu. Iya. Untuk hamzah mutatarifah ini apakah ada pengecualian, Ustaz, peraturannya? Pasti ada pengajuan-pengajuan itu pasti ada. Cuma karena ini memang ditujukan buat pemula sekali, nggak dicantumkan sama beliau. Supaya Oh, merasa mudah aja. Nanti kalau ibu ya, belajar imla yang lebih, nah biasanya ada itu. baik Ada. Ustaz. Syukran, Ustaz. Afwan. Ada lagi yang lain mau bertanya? Silakan kalau masih ada yang mau bertanya. Sebelum kita tutup. Baik, sebelum ditutup, saya mau kasih kesempatan. Ada nggak yang mau menyampaikan faedah dari pelajaran kita pagi ini? Satu aja, nggak usah panjang-panjang. Dengan bahasa sendiri. Mau bahasa Indonesia boleh, mau bahasa Arab boleh, mau di mix campur-campur boleh. Saya kasih contoh. Saya kasih contoh. Al-hamzatu fi akhiril kalimah hiya al-hamzatul mutatarrifah. Nah, ini contoh. Bahasa Indonesia,
Hamzah mutatarifah adalah hamzah yang ada di akhir kata. Tuh, contoh. Ada nggak yang mau coba? Kasih satu faedah sebelum kita tutup. Anda coba Ustadz. Silakan, Bu. Eh, huruf yang digunakan hamzah sebagai tempat duduknya tergantung harokat sebelumnya. Jika harokatnya fathah, maka hamzah duduk di atas alif. Kalau harokat sebelumnya dhammah, hamzah di atas waw. Kalau harokat sebelumnya kasroh, maka hamzah di atas ya. Begitu Ustaz? Baik, mumtaz. Barakallahu fiik. Ahsant. Sahih. Ada lagi nggak yang lain? Mencoba Silakan. Ustaz. Silakan. Ya, baru mendengar istilah ukhtul hamzah untuk alif. Tadi baru disebut ukhtul kemungkinan karena huruf disebut muannas, statusnya muannas. Istilah baru yang didengar hari ini. Syukran Ustaz. Iya, barakallahu fiik. Jadi mereka selalu ada ya. Karena sorot kamera itu kalau lagi belajar imla itu kedua, si hamzah dan juga si alif. Ahsant. Ada lagi yang lain? Silakan Ibu Bapak. Masih bisa dieksplor. Gak mesti harus sama persis dengan di buku. Kadang ada hal-hal yang bisa kita. Silakan. Kesalahan membaca atau menulis hamzah bisa mengubah makna kata. Betul, mumtaz, barakallahu fiik. Itu poin penting. Ya. الخطأ في قراءة الكلمة المهموزة قد يؤثر في اختلاف المعنى. Jadi kekeliruan dalam mengucapkan kata yang ada hamzahnya itu bisa memberikan dampak pada perbedaan makna. Mumtaz. Ada lagi yang lain? Ini namanya tariqatul istintaj. Dalam konsep ilmu psikologi pendidikan atau ilmu pedagogik itu, di akhir kita kasih ruang untuk kesimpulan apa yang bisa kita petik. Nah, karena kita sudah bahas kan dari awal, maka saya kasih kesempatan buat Ibu Bapak. Dan kadang-kadang apa yang disampaikan orang lain itu bisa lebih dipahami ketimbang yang disampaikan sama gurunya kadang-kadang dengan bahasa lain. Sekaligus melatih Ibu Bapak menyampaikan apa yang sudah dipahami dengan bahasa sendiri. Ketika Ibu Bapak belajar menyampaikan kembali, itu sekaligus cara menguatkan pemahaman yang sudah Ibu Bapak pahami. Karena ada sebuah konsep mengatakan, min wasaili tarsikhil ilm nashruhu li ghairik. Di salah satu sarana menguatkan ilmu yang sudah dipahami, menyampaikannya kepada orang lain. Jadi ta'lim, mengajarkan itu, salah satu tujuan menguatkan ilmu dan mengokohkan ilmu tersebut. Masih ada yang mau menyampaikan? Faidah? Boleh nambah lagi Ustaz? Silakan. Tentang istilah maksur, maftuh, tidak selamanya maftuhun terbuka, maksurun rusak. Ternyata kalau dalam nahu maftuhun fathah, maksurun kasroh, madmu'um dhammah. Mumtaz, barakallahu fiik. Iya. Jadi di mana kata itu digunakan tergantung siyaqul kalam, konteks kalimat. Ada lagi yang lain? Masih ada? Coba Ustaz, apa? Silakan. Untuk ta'ul fa'il sudah bisa dipastikan al-mutaharrikah. Ta'ul fa'il biasanya ada pada isim yaitu dhamir. Sedangkan untuk ta'ut ta'nis sudah pasti as-sakinah, sukun.
dan biasanya ada pada muannas. Iya, dan dia harf ya, menunjukkan bahwasanya pelakunya itu muannas. Jadi secara asal dia sakin. Nah, Ustaz. Sahih. Barakallahu fiik. Ahsan. Masih ada lagi yang lain? Dulu saya ingat ada yang pernah menyampaikan faedah begini. Hamzah ketika ditulis berpasangan ada 3 kemungkinan. Pasangannya alif atau waw atau ya. Ya. Masih ada yang mau menyampaikan? Baik. Kalau sudah, kita cukupkan sampai di sini. Nanti paling Ibu Bapak tinggal ikuti arahan panitia untuk rangkaian acara berikutnya. Ada semacam ya latihan ringan lah. Ya, seperti biasa ya. Jadi setiap ada pelajaran begini, pasti nanti ada latihan ringan 10 soal untuk mengukur sejauh mana Ibu Bapak paham pelajaran. Boleh lihat sumber apapun, tapi jangan tanya teman. Silakan dicoba untuk mengukur sejauh mana pemahaman Ibu Bapak terkait materi yang sudah disampaikan dan diajarkan pada pagi hari ini. Terima kasih banyak untuk kehadiran Ibu Bapak sekalian. Semoga kita bisa ketemu lagi di bulan depan insya Allah sebelum Ramadan kita tuntaskan pembahasan si Hamzah karena masih tersisa satu lagi yaitu Al-Hamzatu Al-Mutawassithah untuk melengkapi serial trilogi Hamzah yang ada di pembahasan Al-Imla. Semoga apa yang kita baca pada pagi hari ini bisa bermanfaat dan juga bisa menambah semangat Ibu Bapak dalam mempelajari bahasa Arab. Dan mohon maaf kalau misalkan ada hal yang kurang berkenan atau kesalahan ketika menjelaskan dan menyampaikan pelajaran, ataupun ada yang belum bisa dipahami dengan baik terkait pelajaran yang sudah kita bahas pada pagi hari ini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Waffaqakumullah wa yassara umurakum wa baraka fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Jazakallah khair Ustaz. warahmatullahi wabarakatuh. Amin wa iyyakum.